Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kelas 9 virtual pada pembelajaran matematika dalam program belajar dari rumah. Semoga kita semua berada pada keadaan sehat walafiat, masih semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi kelas 9, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan kuadrat, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran, metode menyempurnakan kuadrat sempurna, dan juga metode menggunakan rumus ABC. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun atau membuat suatu persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Selamat mengikuti dan selamat menyimak seluruh materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Berhubungan dengan materi persamaan kuadrat, cara menyusun persamaan kuadrat. Sebelum kita menentukan atau mempelajari tentang cara menyusun persamaan kuadrat, kita mengingat dulu materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari bahwa bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekali lagi, bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana X-nya itu disebut dengan variabel. Kemudian A dan B ini disebut dengan koefisien. Sementara C disebut dengan konstanta. Nah, dari persamaan kuadrat, dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, ketika kita mempelajari tentang cara menentukan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, baik dengan menggunakan metode pemfaktoran, memfaktorkan, atau dengan cara menyempurnakan kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC, kita peroleh akar-akar dari persamaan kuadrat itu, yaitu berupa X1 dan X2. Nah, di mana X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Ya, kita peroleh ketika kita memfaktorkan suatu persamaan kuadrat, diperoleh hasil bahwa faktor daripada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu adalah X1, X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Sehingga, kalau kita lanjutkan, kalau X1-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, maka menjadi X dikurangi X1 sama dengan 0, dan X dikurangi X2 sama dengan 0. Ingat ya, ketika suatu bilangan di sebelah kanan sama dengan dipindahkan ke sebelah kiri sama dengan tandanya itu berubah atau nilainya itu berubah. Jika yang tadinya positif, pindah menjadi negatif. Sebaliknya, jika yang tadinya negatif, pindah menjadi positif. Nah, itu adalah
bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut? Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat dari akar-akar X1 dan X2, maka caranya adalah X sama dengan X1, di mana ini akar yang pertama, dan X sama dengan X2, akar yang kedua. Kemudian X1 dan X2 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga di ruas sebelah kanan sisa tinggal 0. Maka X dikurangi X1, pindah ya, X1-nya pindah ke sebelah kiri, jadi X kurangi X1 sama dengan 0, dan X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, kemudian dari kedua persamaan ini, X dikurangi X1 sama dengan 0, dan X dikurangi X2 sama dengan 0, kita kalikan. Ya, kita kalikan. Nah, kita tentunya sudah belajar dulu waktu kelas 8 tentang perkalian bentuk aljabar antara suku 2 dengan suku 2. X dikurangi X1 ini kan bentuk aljabar, suku 2. X dikurangi X2 juga adalah bentuk aljabar dengan suku 2. Jadi, X1 dikurangi X2 dikali X1 kurangi X2. Maaf ya, ulangi. X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Ini adalah operasi perkalian bentuk aljabar antara suku 2 dengan suku 2. Sama dengan 0, begitu. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan saja perkalian daripada bentuk aljabar ini. Nah, ayo kita uraikan. Cara mengalikannya kan X dikali dengan X. Ini X dikali dengan X. X dikali dengan X. Ditambah. Kenapa tambah? Karena X ini nilainya positif. Ya. Ditambah X dikali dengan negatif X2. X dikali dengan negatif X2. Jadi X dikali dengan negatif X2. Kenapa negatif? Karena di sini tandanya juga negatif, kurangi. Kemudian selanjutnya dikurangi X1, ya. Dikurangi X1, kenapa dikurangi? Karena di sini kurangi. Dikurangi X1 dikali X. Dikurangi X1 dikali X. Dikurangi X1 dikali dengan negatif X2. Dikurangi X1 kali negatif X2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya X dikali X itu sama dengan X kuadrat. X dikali negatif X2 sama dengan negatif X kali X2. Negatif X1 dikali X, jadi negatif X1X. Negatif X1 dikali negatif X2, jadi positif X1X2 sama dengan 0. Selanjutnya, X kuadrat. Nah, dari bentuk yang ini, lihat ya. Negatif X kali X2 dikurangi X1 kali X. Kita keluarkan X2 dan X1-nya. Karena sama-sama kurangi, ya, menjadi tambah di sini. Negatif kali negatif jadi positif. Sehingga dikurangi X2 ditambah X1X. Ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1 dan X2, bentuk umumnya itu adalah X kuadrat dikurangi X dikali X2 tambah X1 ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0.
Selanjutnya, mari kita lihat atau kita aplikasikan si bentuk umum persamaan kuadrat yang sudah tadi kita peroleh ke dalam contoh. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 4. Jadi X1-nya 2, X2-nya sama dengan 4. Nah, mari kita masukkan. Kita peroleh atau kita ketahui X yang pertama adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. 2 ini adalah X1, 4 adalah X2. Jadi diawali dengan bentuk seperti ini ya. Tuliskan X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Selanjutnya 2 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga di sebelah kanan sisa 0. Ya. X dikurangi 2 sama dengan 0. 2 di sebelah kanan positif, dipindah ke sebelah kiri jadi negatif. Di sebelah kanan tinggal 0. Dan X dikurangi 4. 4 di sebelah kanan positif, pindah ke sebelah kiri jadi negatif, sama dengan 0. Di kanannya tidak ada ya, jadi 0. Nah, X dikurangi 2, kita kalikan dengan X kurangi 4. X kurangi 2 kali X kurangi 4, sama dengan 0. Kita kalikan secara berulang ya, kali distributif sama dengan rumus yang tadi. Itu. Jadi sehingga diperoleh X dikurangi X dikali X ya. X dikali X ditambah X kali negatif 4 ditambah X kali negatif 4 dikurangi ini 2 ya, negatif 2 jadi dikurangi. Dikurangi 2 dikali X. 2 kali X. Dikurangi 2 dikali negatif 4. Dikurangi 2 kali negatif 4 sama dengan 0. Selanjutnya, X dikali X itu hasilnya adalah X kuadrat. Ya. X dikali negatif 4 hasilnya negatif 4X. Negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya adalah positif 8. Jadi tambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya, nah, X kuadrat dikurangi negatif 4X dikurangi 2X itu sama saja dengan negatif dikurangi 4 ditambah 2X. Ya, karena di sininya negatif, negatif kali negatif jadi positif. Jadi 4 ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga yang terakhir, ya, X kuadrat dikurangi 4 ditambah 2 jadi 6. Sehingga dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2 dan 4 adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 1. Sama dengan contoh yang pertama, kita tulis dulu X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. 3 ini adalah X1 atau akar yang pertama. Negatif 1 ini adalah X2 atau akar yang kedua. Kemudian di sebelah kanannya kita jadikan 0. Sehingga 3 di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri jadi negatif 3. X dikurangi 3 sama dengan 0. Dan, nah, karena negatif 1 di sebelah kanan pindah ke kiri jadi tambah 1. Jadi X ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya, X dikurangi 3 dikali X ditambah 1. Sama dengan 0. X dikurangi 3 dikali X tambah 1 sama dengan 0.
Kita lanjutkan. X dikali X, ya. X dikali X. X dikali X. Ditambah X dikali 1, positif. Dikurangi ini. Dikurangi. Ya. 3 dikali X. Nih, dikurangi 3 kali X. Dikurangi lagi. 3 kali 1. Dikurangi 3 kali 1 sama dengan 0. Selanjutnya, X dikali X jadi X kuadrat. X dikali 1 jadi 1X. 3 dikali X jadi 3X. Dikurangi 3X. Dikurangi 3 kali 1, 3 sama dengan 0. Selanjutnya, X kuadrat ditambah 1 dikurangi 3, X. 1 dikurangi 3X. Dikurangi 3 sama dengan 0. Terakhir, X kuadrat 1 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 2. Ya, 1 kurangi 3 ini sama dengan negatif 2. X 1 dikurangi 3X itu sama dengan negatif 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan negatif 1 adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke contoh yang ketiga. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 7. Baik, seperti contoh 1 dan 2 kita tuliskan dulu. X sama dengan negatif 5, akar yang pertama. Dan X sama dengan 7, akar yang kedua. Kita jadikan sebelah kanan sama dengan itu jadi 0, sehingga negatif 5 kita pindahkan ke kanan jadi positif 5. Jadi X tambah 5 sama dengan 0, dan X dikurangi 7 sama dengan 0. Ya. Jadi 7 di sebelah kanan positif, pindah ke sebelah kiri jadi negatif, sehingga X dikurangi 7 sama dengan 0. Kita kalikan. X ditambah 5 dikali X kurangi 7 sama dengan 0. Nah, kalikan distributif. X dikali X. Sehingga X dikali X ini. Ditambah X dikali negatif 7. X kali negatif 7. Ditambah 5 dikali X. Ditambah 5 kali X. Ditambah 5 kali negatif 7. Tambah 5 kali negatif 7 sama dengan 0. Selanjutnya, hasil dari X kali X ini adalah X kuadrat. Ditambah X dikali negatif 7 sama dengan negatif 7X. Ditambah 5 kali X, hasilnya 5X. Dikurangi 5 kali negatif 7 adalah negatif 35. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya, X kuadrat. Nah, negatif 7X ditambah 5X ini hasilnya jadi negatif 2X. Negatif 7X ditambah 5X hasilnya adalah negatif 2X. Dikurangi 35 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan negatif 1 adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh yang keempat. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 6 dan negatif 1/3. Akar yang pertama adalah negatif 6. X sama dengan negatif 6.
Dan akar yang kedua adalah X sama dengan negatif 1/3. Nah, kita rubah bentuknya menjadi X ditambah 6. X ditambah 6 sama dengan 0. Dan X ditambah 1/3 sama dengan 0. Ingat ya, ini dipindah jadi positif. Ini juga dipindah jadi positif. Selanjutnya kita kalikan antara X ditambah 6 dikali X ditambah 1/3 sama dengan 0. Sama seperti contoh sebelumnya, kalikan X dikali X kali X, ditambah X kali 1/3, X kali 1/3, ditambah 6 kali X, 6 kali X, ditambah 6 kali 1/3. Ditambah 6 kali 1/3 sama dengan 0. Selanjutnya, X dikali X jadi X kuadrat. X dikali 1/3 jadi tambah 1/3 X. Ditambah 6 kali X jadi ditambah 6X. Ditambah 6 kali 1/3 itu hasilnya adalah tambah 2. 6 kali 1, 6. 6 bagi 3, 2. Sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan. Karena pada bentuk persamaan ini, ada nilai koefisien yang berbentuk pecahan, yaitu 1/3. Ya, jadi ada koefisien yang berbentuk pecahan, yaitu 1/3. Untuk menghilangkan bentuk pecahan ini, 1/3 ini, maka persamaan ini baik ruas sebelah kiri maupun ruas sebelah kanan harus kita kalikan dengan 3. Gitu ya. Jadi X kuadrat dikali 3, 1/3 X dikali 3, 6X dikali 3, 2 juga dikali 3. Pun demikian, 0 pun harus dikalikan dengan 3. Kenapa dikali 3? Untuk menghilangkan koefisien 1/3 atau pecahan 1/3. Kalau misalkan di sininya 1/4, ya kalinya juga harus kali 4. Kenapa? Kita jadikan 1/3 ini menjadi angka 1. Ya. Supaya 1/3 menjadi angka 1 kan harus dikali dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya jadi 1. Sehingga tidak ada lagi bentuk pecahan 1/3. Karena sudah dikalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah, nah ini ya, 3 kali X kuadrat. 3 kali X kuadrat. Ditambah 3 kali 1/3X. Ditambah 3 kali 6X. Ditambah 3 kali 2. Sama dengan 3 kali 0. Nah, selanjutnya 3 dikali X kuadrat sama dengan 3X kuadrat. 3 dikali 1/3X sama dengan X atau 1X. Ditambah 3 kali 6X jadi 18X. 3 kali 2 jadi 6 sama dengan 0. Sekarang kan tidak ada lagi bentuk pecahan 1/3-nya. Menjadi 3X kuadrat ditambah X ditambah 18X ditambah 6 sama dengan 0. Bentuk selanjutnya, nah, 3X kuadrat ditambah X ditambah 18X ditambah 6 sama dengan 0. Karena ada suku yang sama-sama variabelnya X, maka kita jumlahkan. Jadi 3X kuadrat ditambah X ditambah 18X jadi 19X. Ditambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat yang mempunyai akar, ya, yang mempunyai akar
negatif 6 dan negatif 1/3 adalah negatif 2 kali negatif 6, betul ya. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar negatif 6 dan negatif 1/3 adalah 3x kuadrat ditambah 19x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, itulah anak-anakku sekalian, ya, contoh-contoh daripada cara menentukan atau cara menyusun persamaan kuadrat ketika diketahui akar-akar X1 dan X2 dari persamaan kuadrat tersebut. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini berhubungan dengan cara menyusun suatu persamaan kuadrat di mana akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut kita ketahui. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang materi pada hari ini, untuk pembelajaran kalian di rumah, untuk latihan kalian di rumah, coba kalian kerjakan kegiatan kompetensi 4 di lembar kerja kalian pada halaman 20 nomor 1. Ya. Jadi kegiatan kompetensi 4 pada lembar kerja kalian halaman 20 nomor 1. Silakan nanti kirimkan hasilnya, ya. Kirimkan hasilnya, dipoto kemudian dikirimkan ke nomor atau ke WA daripada Bapak sendiri, di mana hasilnya atau tugas tersebut akan menambah nilai kalian dalam kegiatan pembelajaran virtual atau kegiatan pembelajaran secara online dalam program belajar dari rumah kita kali ini. Rupanya demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini, materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar dari rumah ini sampai dengan selesai. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.